Yang menarik nih di video ini ya, ya. Untuk membuat wawasan orang tua juga lebih terbuka. Terus anak-anaknya bisa diterarahkan, minimal kan teredukasi nih. Masalah dia nanti tertarik dengan informatika atau tidak kan itu yang lain kan. Kalau menurut gua bukan masalah tertarik atau tidak tertarik, itu emang udah kewajiban. Iya, dari mata pelajaran. Itu memang udah. Ya, nggak maksudnya kedepannya nanti dia mau jadi editor kah kayak iya, atau mau betul. jadi apa Ah, gitu kan. betul. Dengar kemarin ada yang meninggal, tangga. Iya. Kemarin. Muslim. Pakai ini nggak? Yasinan malamnya. Kayaknya yasinan. Ini kita ngomong-ngomong yasinan, ya kan? Karena tidak bisa dipungkiri kita kan umat Islam di Indonesia mayoritas. Iya. Bahkan Islam terbesar di dunia. Sekarang udah agak turun kayaknya, bukan 90% lagi, tinggal 85 atau 87% dari penduduk Indonesia itu Muslim. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa ada dua payung besar yang menaungi masyarakat Muslim di Indonesia. Satu NU, satu Muhammadiyah, dan pasti punya perbedaan, ya kan? Salah satunya ya itu tadi, yasinan. Hari ini kita menghadirkan Ustadz Subeki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Udah makan siang, Ustadz? Alhamdulillah, sebelumnya udah dipersiapkan dulu nih makan. Bakal panjang kayaknya. Iya. Kayaknya kita take-nya jam 1 siang, kayaknya jam 11 malam. Siap. Ya, kita bicara sejarahnya dulu. Ada Muhammadiyah di Citra Indah dulu kali ya? Iya. Citra Indah dulu itu berdirinya sejak kapan? Sudah beberapa periode kepemimpinan untuk di Citra Indah nih. Iya. Terima kasih. Terkait dengan Muhammadiyah ini di Citra Indah khususnya atau Jonggol pada umumnya memang di tahun 2013 itu. 2013 itu Muhammadiyah sudah terbentuk cabang, cuman persyaratan tapi belum secara legal. Terbentuknya cabang ini harus ada persyaratan ranting 3. Itu ranting itu setingkat desa, kalau cabang kecamatan. Waktu itu cabangnya bukan diketuai tapi dipimpin oleh Pak Faisal orang Angsana. Gitu. Tahun 2013 sampai akhirnya kita harus ada persyaratan secara legal, harus ada SK cabang, sehingga terbentuklah ranting Muhammadiyah Sukamaju desa, kemudian Singajaya sama Citra Indah. Karena Citra Indah luas tadi disampaikan oleh Pak Irfan, sehingga kita terbentuklah 3 ranting inilah yang akhirnya mengangkat meng-SK-kan cabang Muhammadiyah Kecamatan Jonggol. Dan sepak terjangnya untuk kita ranting ya alhamdulillah ya, karena kita dekat dengan teman-teman NU ya kan. Dalam hal ini waktu itu Rinunya Citra Indah dipegang oleh Ustadz Lutfi. Rinu itu ranting istimewa berarti? NU, ranting betul. istimewa NU yang ada di dalam Citra. Betul. Karena kan kita ranting jadi lingkupnya juga ranting juga gitu kan. Sehingga dengan komunikasi yang intens ya kan, sering ketemu. Saat itu tahun 2000 kisaran 2019, 18-19 kita untuk suatu kegiatan, salah satunya ya bakti sosial, itu salah satunya itu Antara Muhammadiyah dengan NU bergabung itu. Jadi poinnya untuk ranting Citra Indah Muhammadiyah ini terbentuk sekitar tahun 2014-an. Nah, itu. 2014. Udah berarti 14 ada ketua. Nah, Ustadz Subeki ini mulai kapan? Dari mulai pertama, karena kini sebenarnya secara masa bakti sudah berakhir karena berhubung pandemi. Karena di Muhammadiyah ini pergantian dari mulai katakan PP, PWM, PDM, PCM, PRM itu
menyesuaikan dengan dari atasnya dulu. Oke. Nah, jadi ketika ada corona pandemi 2 tahun akhirnya mundur. Oke. Kalau dari PP-nya mundur, ke bawahnya akan mundur semua. Oke. Berarti ada overtime ya? Betul. Perpanjangan waktu. Betul, perpanjangan waktu. Gitu. Overtime-nya 2 tahun juga atau Nah, ini kebetulan Muktamar Muhammadiyah, PP Muhammadiyah di Solo itu akan berlangsung di tanggal 18 November. Ya, kebetulan Oh, ada November di ini? Ya, betul. ada di kampus anak gua kebetulan. Oh, rame berarti nanti Ya, semua lagi nih. rame dan dihadir oleh Presiden Jokowi. Itu datang nih. Nah, karena Jonggol ini istilah kata undangannya cukup dari PDM, kalaupun PCM itu setingkat PCM itu penggembira. Oh. Jadi Sudah setiap ada yang cabang-cabang itu tidak masuk dalam suara, tidak menentukan suara nanti siapa memilih pimpinan pusat Muhammadiyah, Iya, iya. ketua umum Muhammadiyahnya, jadi setingkat PDM itu. Nah, kita cabang-cabang rata-rata penggembira. Gembira ya. Ya. Berarti sudah ada titipan suara yang ke Betul, ke PDM-nya itu, betul. Rame di Solo bro, anak gua kebetulan di UMS ya kalau nggak Betul. salah ya. Apa acaranya? Di UMS, UMS Universitas Muhammadiyah Solo. Oke. Itu Surakarta apa Solo? Surakarta, Solo. Solo ya. Ya, karena kan memang Muhammadiyah ini dari dulu ya Nah. terkenalnya dengan punya line bisnis Oh iya. sendiri. Jelas kelihatan. Pendidikan yang udah pasti ya, bersama-sama tahu pendidikan dan rumah sakit. Betul. Itu nanti kita bicarain ya, untuk pendidikan dan rumah sakit. Ya. Jadi kita bicara yang internal kita dulu di Ya. di Jonggol. Kalau tadi itu menarik tuh, kalau tadi bicara Muhammadiyah dengan ranting istimewa NU bersama-sama kan ya, Ya, bersama-sama melakukan kegiatan sosial, itu kan enak didengarnya, betul. ya kan? Nggak tahu lah kalau di negeri mana itu ya, Oh, iya. apa namanya negeri? Wakanda. Kalau di Wakanda kan. Aduh, itu udah ada korban satu tuh, Gubernur Jawa Barat tuh. Gubernur Wakanda sekarang namanya. Kamu apa aja? Gue nggak update berita. Ada nanti beritanya. Ya nggak akan sangat menarik. Iya. Maksudnya, ya balik lagi ke tadi ke kita pembukaan tadi, ada yang yasinan saat ada yang berduka, ada yang tidak. Kami di keluarga Muhammadiyah memang kami tidak mengenal yasinan, Betul. ya kan? Bukan berarti kami mengharamkan itu, Betul. bukan berarti kami menghindar atau tidak datang. Namanya orang tetangga, apalagi kan berduka. Alasan kita nggak jadi datang berduka karena di sana ada Yasinan. ada orang yasinan, nggak usah datang deh. Nggak perlu itu, yang Yasinan aja nggak datang, kenapa? Yang beda Yasinan ya. Itu ngomongin diri sendiri. Ngomongin diri sendiri terus dia. Ya, itu gimana tuh Ustaz? Maksudnya ini Menghadapi perbedaan itu. Iya, menghadapi perbedaan ini kan juga wilayah kita juga Betul. bukan yang kecil, besar. Ya kan wilayah kita besar, 50 klaster, pemasaran Citra Indah. Gue promosiin mulu nih. 50 klaster. Mana tahu ada jadi CITV di sini kan, Citra Indah TV. Enggak. Itu menghadapi perbedaan antara ini kan saudara. Iya. Karena gurunya saudara. Betul. Ya, Sama karena satu. perbedaan antar saudara Betul. ini gimana nih, Ustaz? Ya, kami sih organisasi menyikapi perbedaan istilah kata mungkin kadang malah terpelesetkan atau dibelitirkan di masyarakat anti yasin, anti tahlil, bahkan anti sholawat. Itu sangat keliru menurut saya pribadi. Ya, dalam ini karena berbicara yasin adalah surat. Iya. Ya kan, dalam Al-Quran. Ya. Jadi tidak ada orang mengingkari surat dalam Al-Quran. Entah itu Salafi, Persis, Muhammadiyah, apalagi NU nggak mungkin. Nah, itu seperti itu. Cuman dalam pelaksanaan praktek implementasi pembacaan surat Yasin, nah ini yang masing-masing punya Dasar. perbedaan, punya dasar penempatannya, penempatan. pembacaannya. Mungkin NU pembacaannya lebih condong di ketika ada orang meninggal, dari mulai kata 3 hari, 7 hari, 40 hari dan sebagainya. Tapi ketika diterapkan di Muhammadiyah, kami punya dasar argumen bahwa bukan di situ letaknya, harus di situ tidak, karena secara kronologis sejarahnya Rasul bahwa surat Yasin sebenarnya dibacakan ketika orang itu dalam keadaan sakaratul maut. Nah, itu Dalam sakaratul maut. Nah, ya. bacakan itu surat Yasin untuk mempermudah. Selain
membisik kalimat-kalimat tauhid, ya kan? Nah dulu, kalau orang dalam hari-hari gini, nyari orang lagi posisi sakaratul maut, ya kelewat duluan. Saya sebelah sono, rumah sakit, ya kan, sakaratul maut kan, dia nggak bisa ngomongin siapa-siapa. Anaknya, nah coba tolong ke rumah sakit nih, ayah lagi rumah sakit sakaratul maut, baca di sini kembali. Itu kan nggak mungkin. Betul. Gitu. Ya posisi orang meninggal kan dari tempat, waktu dan sebagainya kan berbeda. Secara syariatnya berbeda-beda, jalannya berbeda-beda. Wallahu a'lam ya, itu kan Allah punya ketentuan sendiri. Tapi ketika kita masih sempat, saya di rumah gitu kan, posisi sakit, kok kelihatannya sudah ini, atau kan, atau dokter menyatakan sudah diambang katakan, itu kan secara medis gitu kan, itu ya di situ letak pembacaan surat Yasinnya. Saya pikiran saya liar lagi nih, Kati, mohon maaf. Ini mohon maaf deh. Iya. Si Fulan nih misalnya, Fulan orang tua, ayahnya misalnya sakit terbaring setahun gitu kan, terus dokter udah vonis ini setahun lagi nih, umurnya nih nggak lama nih, udah terbaring aja nggak bisa berdiri, mohon maaf buang air pun sampai harus dari dibersihkan. Berarti kalau ini Muhammadiyah nih, saban hari dibaca Yasin berarti? Atau pas menurut informasi dari dokter, tanggal 1 Januari dokter bilang nih umurnya setahun lagi nih, berarti kira-kira tanggal 1 Januari tahun depan atau 31 Desember tahun ini. Nah, tanggal 31 Desember itu dia Yasinan depan bapaknya. Bapaknya ngomel-ngomel. Ngarepin gua mati. Kan bisa aja gitu. Iya. Jadi timing sakaratul maut dengan belumnya kan bisa secara medis sebenarnya bisa terlihat. Bisa kelihatan ya. Saya punya cerita ketika kakak kandung mau meninggal itu di rumah sakit Fatmawati waktu itu tahun 93 atau 92 itu. Jadi ternyata salah satu begitu dibawa ke rumah sakit di UGD waktu itu dipencet kakinya karena kan di dalam hadis kan runtunnya atau mulainya setar sakaratul maut itu atau pencabutan nyawa itu kan dari bawah. Nah dokter itu cukup mencet sini saja kakinya, sekencang mungkin ya. Tidak ada respect atau tidak ada respon dari gerakan itu, itulah dokter menyatakan langsung udah nih bukannya dibawa ke ruang rawat tapi dibawa ke ruang jenazah. Itu masih kan ini prosesnya juga itu panjang. Itu masuk ke UGD, dicek oleh dokter UGD itu sekitar jam 10-an pagi. Enggak, malam. Tanggal 22 malam, itu meninggalnya itu jam 2:30 pagi. Oh, lumayan lama. Ya. Makanya tadi cara ya meninggalnya atau dicabut nyawanya, ruhnya itu kan berbeda-beda orang. Pada prinsipnya tergantung amal perbuatan. Ada yang mudah tanpa kita sadari, dan cuma dengan tidur, dengan duduk dan sebagainya, kan banyak beragam ya kan. Bahkan ada yang lama, bahkan ada yang sampai surah, itu kan banyak, itu tergantung. Itu Allah yang maha tahu lah bagaimana cepat enggaknya kan gitu. Nah ini yang menjadi ukuran saya pribadi, pengalaman dari dokter seperti itu. Jadi bukan berarti ketika orang itu sedang sakit atau tapi kan divonisnya dokter nggak bisa menentukan tanggal jam kan nggak mungkin kan. Artinya ini sudah lemah, tapi ya kita tetap sebagai manusia punya ikhtiar, harus wajib. Ikhtiarnya apa? Mendoakan yang terbaik. Yang terbaik kan ada dua, segerakan untuk sembuh sehat, atau memang kalau sudah itu ya Allah punya kehendak, ya kan, silakan Allah punya kehendak. Tapi kan waktu timingnya kita nggak ada yang tahu persisnya, makanya jangan mendahulukan kehendak Allah. Itu tadi ya kan, nah itu kan, padahal dia masih sehat kan, akhirnya bisa. Kalau terjadi keluarga Muhammadiyah, tapi nggak gitu, karena ada proses di sini kan. Betul. Kelihatan. Itu kan kebiasaan, tapi kan karena kita hidup bersosial, berdampingan, tidak bisa milih tenaga kita siapa kan. Kalau Ustaz sendiri, kalau ada yang yasinan tetap hadir kan? Hadir, gitu. Saya makanya dari awal saya tidak, Muhammadiyah juga tidak menyampaikan
tidak ada anti yasin, anti tahlil, anti ratib, atau bahkan anti sholawat, nggak ada. Itu sholawat saja di dalam sholat kita saat awal tahiyat kan ada sholawat. Jadi tidak ada umat Islam yang anti sholawat. Nah, begitupun misalnya yasin. Saya justru saya tinggal di Bukit Palem, Citra Indah, yang mendirikan pengajian sampai katakan yasin itu saya. Karena saya menyadari bahwa ini masyarakat. Masyarakat pasti beragam kan, beragam majemuk terkait dengan katakan faham, terutama yang dua lah misalnya NU dan Muhammadiyah. Kita tidak bisa pungkiri, kita tidak boleh nabrak kan, karena dia NU juga punya pendapat tersendiri yang notabene memang sudah menjadi keputusan kesepakatan para kiai atau ulama NU kan begitu, karena harus dihormati juga. Saya mendirikan itu, tapi kalau saya membacanya memang berbeda, artinya baca surat Yasin tidak ada yang salah, tidak bisa disalahkan. Saya pribadi tidak menyalahkan. Masa ada orang baca surat dalam Al-Quran salah atau disalahkan, kan nggak masuk akal. Tapi mungkin ada bacaan-bacaan di luar itu selain Al-Quran loh ya, itu atau doa yang sudah orang biasa pakai itu kan, itu kita pakai itu ya. Selain baca yasin, kalau yasin kan tidak yasin saja, ada selain itu seperti tahlil, tahmid, tasbih, takbir kan gitu kan. Nah rentetan tahlil, tahmid, tasbih, takbir inilah kita, kalau saya melakukannya berbeda. Akhirnya bukan berbeda dari bacaannya, tidak semua kami baca. Karena begitu kami pelajari, kami baca apa artinya. Nah ini cukup, ini nggak usah lah, nggak perlu, gitu kan, cukup ini saja. Itu yang ada yang salah dengan itu tadi. Yang salah itu yang anti bacok. Usi, nah itu salah itu. Bukan salah. itu kan. Karena masyarakat juga diedukasikan selain kamu baca. Kan kalau dalam agama kan iqra, bacalah pertama. Baca sekarang, tapi zaman sekarang orang berbicara tahsin, tahfiz sudah anak kecil pun sudah lihai, canggih. Tapi ketika setelah itu, setelah baca, kamu pelajari. Setelah pelajari, kamu kaji. Setelah kaji, kamu amalkan. Nah, amal soleh ini terakhir ini. Ya NU sama Muhammadiyah kan adik kakak, bro. Iya, udah lama. Selama Indonesia berdiri kayaknya lebih lama dari itu nggak ada masalah. Yang masalah itu kan begitu ada yang baru-baru muncul. Ya, ya paham-paham yang melihat dari dunia luar, terus disebarkan di sini tanpa dipelajari lebih lanjut gitu kan. Ya akhirnya bersinggungan dengan satu dengan yang lain, dengan yang sudah ada yang besar-besar itu tadi. Tapi ya balik lagi, menurut kita bagaimana kan? Ya, selama sosialisasinya dengan masyarakat, dengan bertetangga baik-baik aja sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena itu kan pribadi masing-masing. Tapi kalau gara-gara agama itu tadi tidak baik dengan tetangga, menurut saya agamanya yang salah. Kantor cabangnya Muhammadiyah yang di sini rantingnya di mana? Ya sementara kita di SMP Muhammadiyah untuk sekretariatnya. Festival. Ya betul. Festival SMP Muhammadiyah. Mulai ini tahun ajaran pertama berarti nih? Ya, yang tahun 2022-23 sudah berjalan satu kelas. Ya. Saya sekarang mulai bulan November sudah menerima PPDB lagi tahun ajaran 23-24. Oke. Dengar Muhammadiyah sekarang kan lagi bangun SMP, terus di Ruko Festival. Kedepannya akan bangun di belakang katanya, di dekat-dekat klaster apa gitu. Oh ya, jadi terkait dengan tanah. Sebenarnya kita ada tanah dua yang ditawarkan ke Muhammadiyah. Yang pertama Jonggol Farm. Jonggol Farm. Pemilik Jonggol Farm ini kepingin kerjasama dengan Muhammadiyah. Cuman si pemilik ini kan bentuknya yayasan atau keluarga, jadi Muhammadiyah kan punya prinsip ketika ada orang menawarkan kerjasama di dunia pendidikan maupun kesehatan, yang harus kita pegang benar adalah
status tanah itu wakaf atau hibah. Oke. Karena jangan sampai kita main bangun, apalagi sifatnya keluarga, nanti udah dibangun gede, nah ya kan, blunder nanti kan gitu. Biasanya gitu tuh, dibangun dulu, biarin dulu. Iya. Nanti kalau udah jadi kita Nah. palangin. itu yang beberapa kali juga sempat terjadi di daerah lain. Jadi itu sehingga kita masih menunggu, masih sifatnya komunikasikan dulu nih kepastiannya. Yang kedua di Bukit Rate dan Damar, samping Bukit Rate dan Damar. Itu jadi itu kan fasosnya Citra Indah. Itu pada prinsipnya bahwa fasos ini Pak Mawardi selaku sudah menyampaikan bahwa tanah itu akan diperuntukkan untuk pendidikan. Itu saat itu disampaikan ketika buka puasa di Fresh Market. Itu. Nah, cuman karena ini prosesnya fasos sehingga dibutuhkan proses di tingkat pemerintah daerah. Dalam hal ini Bogor dan sudah diundang sekdanya waktu itu sudah berkunjung juga, kami berkumpul. Jadi Sekda Kabupaten Bogor, kemudian pihak dari NU, Ustadz Aim juga hadir, saya hadir, Pak Christian PCM juga hadir, Habib Abdullah juga hadir, kita berkunjung bareng, kita lihat set plan-nya, tanahnya, berkunjung ke sana. Nah, kalau kita sudah merintis gitu untuk pendidikan itu SMP ini, tinggal menunggu serah terima. Namun informasi mungkin yang baru, fasos Citra Indah ini akan diserah terimakan bareng-bareng ketika nanti Citra Indah sudah tidak membangun lagi. Nah, sehingga kan agak lama nih. Makanya kami jemput bola untuk ke pihak sekdanya segera mungkin dikeluarkan bahwa hibah atau hak guna pakai fasos ini untuk Muhammadiyah seluas 5.000 meter. Oh, setengah hektar ya? Iya, 5.000 meter Muhammadiyah, 5.000 meter NU. Dan itu iya bagi dua, dan itu sudah pertemuan juga antara pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor dengan Kiai AM pimpinan NU, ya kan. Kebetulan kan Ustadz AM juga pengurus MUI Kabupaten Bogor. Ya. Sudah ketemuan di Citra Indah kantor Pak Mawardi dan teman-temannya semua udah kumpul. Itu. Jadi nanti akan setelah di Ruko, sementara ini di Ruko karena baru dirintis, nantinya kemungkinan di dua tempat itu ya. Betul. Nah. Berarti akan besar nanti. Sekarang sudah berapa lama nih berjalannya SMP Muhammadiyah ini? Ya baru satu tahun ini berjalan. Tahun ajaran 2022-2023 gitu. Dan ketika mungkin sampai batas ujian nasional kami belum mempersiapkan gedung, maka kita harus menjadi kelas jauh atau nginduk ke SMP Muhammadiyah 1 Cilengsi dan sudah kita koordinasi. Tapi bukan kita ke sana ujian dan sebagainya, tetap di sini. Gitu. Namanya kalau sekolah jauh tuh filial. Betul. SMP filial di sini. Tapi mudah-mudahan sebelum 3 tahun, sebelum anak-anak ujian sudah ada mudah-mudahan. Sekarang siswa-siswinya sendiri udah ada berapa? Untuk yang tahun ajaran 2023 kelas 1, kelas 7 ada 21. Ya, 21 siswa ini 19 dari warga Citra Indah, yang 2 dari Kampung Menan. Kedua. Berarti kalau anak lu mau SMP, ada pilihan nih. Ada pilihan selain yang sudah ada. Kan yang sudah ada apa? Negeri, SMP Negeri, Cikal, Citra Berkat. Ya. Baru itu kan 3 kan? Ya. Ini ya keluar jauh. Ke Jauh. arah pom bensin. San Enoch ada itu. Seleno. Depan Bukit Bunga. Betul. Ke arah ini loh, ke arah Tunggilis itu loh. Tapi Fatahila. Oh iya, ya, di Citra. luar Itu kan Citra di luar. sih, di luar Citra. Citra kan cuma ada 3 lah, maksimal 4 lah. Jadi kalau untuk SMP Muhammadiyah, jadi ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak nanti mau sekolah, ada alternatif pertama. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya, ini umum kan? Betul, umum. Nah, ini yang harus disebarkan. Jangan sampai karena namanya Muhammadiyah, khusus Muhammadiyah nih. Enggak, umum kan? Umum. Justru ya mungkin masih mayoritas
yang menyekolahkan anaknya juga anak NU banyak. Orang tuanya misalnya memang di NU banyak. Nah, iya. Jadi tidak terukur atau diframingkan khusus Muhammadiyah. Ya, itu hanya nama aja. Nama, karena kita secara umum. Semua sekolah Muhammadiyah kan Ya, umum gitu. Kita memberi informasi kan buat yang belum tahu bahwa SMP mau dari SD ada ya, TK ada ya, mau iya. sampai kuliah anak gua kebetulan juga di Muhammadiyah. Tapi Umum, bukan semua. ya non muslim juga ada di sana. Iya. Boleh aja gitu. Kalau SD kita kan di sini di Menan ya. Di Menan, Kampung Menan. Menan arah ke Jonggol ya. Jonggol, alun-alun Jonggol. Ya. Untuk SD, SD SMP Muhammadiyah. kita sudah ada di Jalan Citra dan kita doakan sama-sama biar segera mungkin bisa bangun SMA. dan selesai SMP-nya dulu. Oh, ya, SMP. di SMP-nya dulu. Teratai. Kalau udah Betul. bangun baru Ustadznya mikirin lagi untuk bikinnya SMA. Iya. Kok sementara ini SMA terdekat Ya, Cilengsi. Cilengsi ada ya? Cilengsi ada, Cilengsi. Sama Muhammadiyah. Cilengsi. SMK, SMA ada. Oh, ada SMK Ada, juga? ada. Oh, oke. Itu. Menarik. STKIP-nya juga ada. Itu. Oh, rumah sakit Muhammadiyah paling dekat sini mana? Ya, Jakarta. Jakarta Selatan. Iya. Timur juga ada di Ramangun. Oh, Ramangun ada. Ya, Ramangun ada itu. Cuman yang paling dekat ya di itu. Senen apa yang salah tuh? Senen Jakarta Pusat atau Timur tuh. Ada dua di situ sih, Rumah Sakit Muhammadiyah. Itu. Iya, karena kan dari line bisnis Muhammadiyah ini juga secara langsung kita bisa bicara menimbulkan perekonomian. Betul. Ya, misalnya bikin Betul. rumah sakit, bikin sekolah. Betul. Jadi banyak tidak hanya guru Betul. ya, yang bisa menambah jam mengajar Betul. dalam pengertian dia nambah pendapatan dong. Betul, pastinya betul. Kan. Tidak hanya guru, di sana ada orang-orang yang bisa bekerja di profesi yang lain. Betul. Berjualan. Mungkin admin, Betul. atau mungkin yang para pedagang bisa jualan sewa kantinnya Betul. atau bagaimana kan? Atau mungkin ada di bagian keamanan dan kebersihan. Betul. Ya kan? Ada perusahaan yang bisa menyalurkan itu, apalagi rumah sakit. Betul. Rumah sakit banyak sekali yang terlibat kan, Betul. tidak hanya dokter dan perawat. Betul. Ya kan, banyak sekali orang yang terlibat di sana dan bisa menyerap tenaga kerja juga, ya kan. Jadi kedepannya kalau di Jonggol paling dekat tadi katanya ke daerah Jakarta Iya. Timur, ya kan, iya kita berharap juga Jonggol kan akan jadi Bogor Timur, ya kan. Kita sudah punya cukup banyak ya rumah sakit swasta kan di Iya. sekitar tempat tinggal kita. Yang paling dekat kita kan ada RSUD tapi masuknya Cilengsi. Betul. Jonggol belum punya RSUD. Permata. Pak Ian. Iya, di Permata, betul. Ya kan? Terus apa? ya, puskesmas. Ya, puskesmas itu kan dia juga ada rawat inapnya juga, puskesmas. Oh, puskesmas kita ada Ada rawat inap juga, bisa rawat inap. Baru itu kan, Iya. sebenarnya Jonggol. Ya, kalau berbicara Jonggol baru itu. Iya, kalau Jonggol jadi ibu kota Kabupaten Bogor Timur, Iya. peluang. Betul. Ya kan, tinggal Ada opsi lah orang jadi nggak cuma ke ketiga tempat itu lah ya. Kalau ke sana lagi kan Hermina, banyak. Cibubur, Banyak. Kalau iya. jalan terus itu banyak. Cuma kan pertama waktu, kedua mahal. Betul. Macet. Macetnya nggak tahan. Tapi menarik juga pernah dengar joknya Gus Dur soal Muhammadiyah dan NU. Apa tuh? Ada orang dari luar datang ke Indonesia. SMA Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah. Di sini Muhammadiyah kaya ya, katanya. Banyak usahanya. Gus Dur jawab kan, semua yang ada nama Muhammadiyah punya Muhammadiyah. Tapi yang tidak ada nama Muhammadiyahnya punya NU. Karena tadi kan dibagi di satu hektar dibagi dua gitu kan. Muhammadiyah dari sekolah, NU bangun apa? Mungkin bangun nanti kantin kali di situ. Iya bisa jadi ya kita dukung aja. Maksudnya yang real kita juga kan sebagai umat Islam terbesar di dunia, satu literasi kurang, ya kan Indonesia kan literasi kurang. Wow, minat bacanya baru berapa persen? Iya kurang. 5%. Jangan minat baca, minat nonton PIC kita, channel kita masih 5 menit 6 menit kan. Curhat dikit curhat. Kan maksudnya perpustakaan. Iya. Iya. Itu Iya juga kan? masih minim Lu sekali. kapan terakhir ke perpustakaan kan gitu? Iya, Jadi tanya sama diri sendiri. Kapan terakhir ke perpustakaan? Atau Bapak. kapan terakhir baca bukan baca-bacaan yang ya kalau sekarang orang bacanya apa sih? Baca status orang. Kepo. Iya. Oh, status. Masya Allah, dia lagi jalan-jalan ke Turki. Betul. Baca status orang ya kan? Ya, bisa aja Kiai Aib nanti menginisiasikan untuk bikin perpustakaan atau museum
gitu. NU nggak masih NU sejarah berdirinya NU. Anak-anak sekarang juga mungkin nggak tahu sejarahnya berdirinya NU lah, Muhammadiyah atau apa Islam. Anak-anak gua pasti Betul. nggak tahu apa NU apa Muhammadiyah, Iya. gitu apa Persis apa yang lain, nggak tahu. Gitu. Kasihan kalau nggak tahu sejarah kan. Masa hilang di generasi yang di bawah kita. Iya. Tapi ya itu tadi kalau mengenai perpustakaan. Gue terakhir perpustakaan pas kuliah, bro. Perpustakaan ya. Itu pun karena zaman dulu belum ada media sosial kan. Iya, iya. Zaman gue Tapi ketakutan. sekarang kan sudah ada e-reader, kan. e-book, Iya, segala e-book macam. semua kan bisa baca lewat sana. Ya sebenarnya kalau untuk sedikit menambahkan untuk SMP ini kami walaupun perdana itu tapi secara profesionalisme dalam mengelola ya lembaga pendidikan juga kami ingin bersaing dengan Cikal, nah itu kan Fathahillah. Ini saya pribadi nambahin, bukan orang yang nongkrong di tempat Muhammadiyah. Cuman saya kebetulan pernah datang ke sana, gitu kan, ngobrol-ngobrol di sana. Terus memang saya tanya, ini yang ngajar nih siapa di Muhammadiyah SMP? Itu tapi gue mau tanya. Yang ngajar itu nih koreksi saya kalau saya salah. Iya. Yang ngajar itu di sana adalah mayoritas kepala sekolah, sekolah-sekolah yang ada di sekitaran Oh gitu. Jonggol. Ya, Benar betul. nggak, Ustaz? Ya ada. Ya, Ada 5 guru, kemudian yang dari UGM ada, dari UI ada. Gitu. Satu bidang studi satu guru. Oh, sorry. Ini ada berapa tadi murid? 21. 21, satu kelas, dua kelas? Satu kelas. Satu kelas. Gurunya ada 13. gurunya ada 13. Karena satu bidang studi satu guru. Satu guru. Bahkan nanti semester kedua bisa jadi 14 guru karena nanti agama saat ini dipegang oleh satu guru, nanti akan saya pecah menjadi 2 guru karena lebihnya di Muhammadiyah pada prinsipnya kita untuk pengembangan materi pelajaran bidang studi Muhammadiyah kita kembangkan di 7. Itu akidah akhlak, Al-Quran hadis, tarikh, fikih, bahasa Arab. Ini aja dulu nih Ustaz, mata pelajaran. Pelajaran. Mata pelajaran yang pasti yang standar itu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Betul. IPA IPS bahasa Inggris. Betul. IPA IPS ya, betul ya. Betul. PPKN. PKN gitu. Betul, PPKN. Matematika. Betul. Sama lagi, Ustaz. Terus habis 6 tuh. itu SBK, SBK itu olahraga, seni budaya, keterampilan, kesenian, olahraga, kemudian kemuhammadiyahan, kemudian bahasa Sunda, itu kan harus ada, itu kan. Kemudian informatika atau multimedia. Multimedia. Oh, SMP sekarang sudah ada informatika? Ya, multimedia gitu. Ada penjurusan atau Enggak, itu pilihan. Kami sementara tetap menjadi mata pelajaran. Tapi nanti kami kembangkan di semester 2 ini materinya kembangkan lagi ada multimedia. Jadi anak-anak belajar bikin konten dan sebagainya dari situ. Ini baru di sini kayaknya nih. Iya. Nanti justru Nggak ada. nanti mungkin kerjasama dengan Mas Cahyo, Mas Irfan, kita mungkin Boleh, di jadi bintang pertengahan tamu. ini ada lomba, ya kan, mungkin sejonggol itu untuk lomba multimedia. Nanti Siap, apa boleh. bentuk lombanya nanti bisa Boleh, ditunjukkan boleh. di sini. Boleh. Menarik ini. Gitu. Kalau ada lomba SMP sebogor gitu mungkin pemenang nanti jadi teh. Iya. Karena nggak diajarin di sekolah lain. Sekolah lain tuh SMP masih nggak ya? belum. SMP belum ya? Begitu Masih saja. Itu. SMA atau SMK vocational Iya. school. Karena moto kami anak-anak siswa kami Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Jonggol ini adalah berkarakter selain agama teknologi. Iya. Itu loh, mengikuti zaman, ini teknologi. Harus. Jadi agama tetap kita kembali jadi 7 materi, tidak ketinggalan juga. Itu kan teknologi pun tidak ketinggalan. Ya, Gitu. ini yang benar kalau menurut gua ya, karena kalau tidak dimulai dari awal, usia dini, bahkan lebih bagus kalau dari SD mungkin ya sudah diarahkan. Karena kalau udah SMA, boro-boro anak-anak SMA, nggak tahu Dan sendiri. Iya. lagi kayak kemarin, contoh aja nih misalnya, anak tuh kan kemarin salah satu peserta yang ikut ANBK. Anak saya sekolah negeri. Betul. Asesmen nasional berbasis Komputer. Ya kan? Di komputer namanya komputer. Mereka betul. sekarang ada laptop segala Betul. macam kan. Di rumah kita nggak ada komputer, laptop ada. Anak terpilih dari total berapa siswa? 40-50 siswa. Anak saya itu yang perempuan, dia bilang ada beberapa temennya yang nggak bisa mengoperasikan itu pakai laptop. Iya. Nggak bisa mengoperasikan laptop, Nah. katanya SD. Ya mungkin masih wajar.
ya kan. Tapi kalau sudah sampai SMP nggak bisa, itu kan ketinggalan banget. Ketinggalan. Ini Muhammadiyah udah diajarin bahkan bukan gimana caranya Udah. pakai laptop atau komputer, Udah. tapi udah disuruh bikin macam-macam. Iya, Ya, nanti kita iniin brosur link atau boleh, menarik nih. di video ini ya. Ya. Untuk membuat wawasan orang tua juga lebih terbuka, terus anak-anaknya bisa diarahkan, minimal kan teredukasi nih. Masalah dia nanti tertarik dengan informatika atau tidak kan itu yang lain kan. Kalau menurut gua bukan masalah tertarik atau tidak tertarik, itu emang udah kewajiban. Iya, menjadi mata pelajaran. Itu memang udah. Ya, nggak maksudnya kedepannya nanti dia mau jadi editor kah kayak betul. gitu kan. Enggak, maksudnya gini loh. Udah satu paket nih, satu siswa itu yang udah wajib bisa. Oh iya. Wajib bisa itu hari ini bahasa Inggris itu udah bukan ngeles lagi harusnya. Iya. Dari sekolah tuh udah wajib bisa bahasa Inggris. Udah pasif ya, bukan native ya. Udah aktif. Pasif diam aja dia. Ya kan? Sama komputer. Udah wajib bisa itu. Jadi lulus SMP, lulus SMA itu udah wajib bisa. Minimal ini loh, pegang mouse, keyboard ini nggak kaku. Iya. Itu aja udah. Betul. Masalah yang lain bisa dipelajari sendiri ya, program-programnya kan banyak ya. Betul. Minimal mereka pegang mouse, keyboard, tahu enter mana. Mengoperasikan komputer dan atau laptop itu udah harus familiar. Mulai Ini dari SD ya? udah duluan di sini. Ya itu tadi buat dapat gambaran SD tempat anak gua belum ada. Kalau di sekolahnya iya memang sih jarang ya. Tapi SMP udah masuk mata SMP. pelajaran. Iya, ada mata pelajaran. Ya, multimedia. Plus salah satu plusnya dan tidak meninggalkan pelajaran agama di tengah banyak yang nggak jelas di luar sana kan. Pelangi-pelangi di sana ya kan ya Ustaz ya. Pelangi-pelangi di sana ya kan. Di sini di Muhammadiyah ya juga tidak melupakan pendidikan agama. Kalau di sekolah negeri pendidikan agama berapa jam sih seminggu? Bahkan nanti itu di Kemendikbud ya, Muhammadiyah yang protes keras dengan Kemendikbud melalui surat terkait dengan di tahun ajaran 2023 tidak, kalau nggak salah di TV juga disampaikan, nama bidang studi pendidikan agama sudah nggak ada. Adanya dalam subtema berarti. Adanya akhlak dan budaya. Akhlak dan budaya. Enggak, maksudnya Muhammadiyah ini protes keras terhadap penggantian. Iya, penggantian nama itu. Nah, itu Kementerian Pendidikan. Iya, langsung itu melalui pimpinan kita Pak Haidar Nasir. Gua ngomong Pak Gojek. Haidar Nasir, Pak. Iya, Nadim. Dan di SMP Muhammadiyah sendiri bukan hanya itu, Pak. Jadi kita ada slogan SQ, IQ dan AQ. SQ, IQ, dan AQ. SQ-nya adalah pendidikan agama. Spiritual quality. Betul. IQ-nya adalah terkait dengan pindahan kepandian, betul itu kan, ilmu pengetahuan. Di situ ada termasuk multimedia, ya kan. Jadi agama tidak ketinggalan, ilmu pengetahuan tidak ketinggalan, karena agama ini kita kembangkan 7 materi, dan pagi hari kita sholat duha, zuhur berjamaah, asar berjamaah. Kemudian EQ-nya adalah leadership, kepemimpinan. Kita sebagai makhluk sosial, manusia yang sosial, anak-anak bukan masuk dalam kategori bidang studi, tapi langsung praktek. Jadi anak-anak ini ditugasin setiap hari piket K3S, ketertiban, kedisiplinan, dan kerapihan. Nah, anak-anak ini laki dan perempuan masing-masing satu hari satu anak, berdua dengan laki, masing-masing punya ranahnya, perempuan ya perempuan, akhwat, ikhwan ya ikhwan gitu. Itu ada ininya, ada kayak model kayak koramil itu ada piket gitu kan, yang ada di sini. Piket K3S. Nah, ini untuk tugasnya apa aja? Dari pagi dia lebih awal untuk mengecek anak-anak kesiapan buka tas, mata pelajaran ini apa, dibawa enggak. Nah, bukunya dan sebagainya, perlengkapannya. Terus kemudian kerapihan baju, ya kan? Ada yang dimasukin atau tidak, atau pakai dasi atau tidak. Itu intinya ya, kerapihan, ketertiban, dan kedisiplinan. Leadership. Iya, leadership dari SQ, IQ, dan AQ. Agama, ilmu pengetahuan umum, dan leader kepemimpinan. Ya, gue tertarik itu sih sebenarnya yang dari SMP sudah mulai diajarkan. Iya. Ya, kalau gue betulnya semuanya, karena kan semua pendidikan agama kan bisa dilupain. Oh iya, kalau itu memang udah jadi bagian kan. Tapi ini baru kan ya, Tat ya? Iya. Yang penambahan mata pelajaran mengenai apa tadi? Minum berapa?
Ya, baru tahun kalau untuk Muhammadiyah secara yang lain kebijakan berbeda-beda. Artinya ini kan hanya anggap saya sebagai kepala sekolah punya inisiasi dorongan untuk melakukan hal itu. Jadi berarti tidak di semua Muhammadiyah. Nah, tergantung masing-masing. Oh, tergantung masing-masing. beda. Masing-masing beda-beda. Muhammadiyah yang lain kenapa nggak dicontoh? Iya, mungkin udah ada ya, mungkin udah ada gitu. Yang belum. Iya. Jangan Muhammadiyah doang, negeri dong. Iya, dari SD, Pak Bro, ya Pak. Gocek lagi. Dulu dikasih tab masing-masing kan buat belajar di rumah. Nah sekarang kan sudah mulai masuk normal kan. Ya di sekolah ditingkatkan ada labnya. Mungkin sekarang SD ada labnya nggak tuh Pak? Ada. Nah, itu dikembangkan gitu. Jangan sampai anak SD megang mouse sama keyboard aja masih gemeteran. Betul. Iya. Tahunya gadget doang. Iya. Gitu. Karena kan tidak dengan dunia real nanti itu tidak relate gitu kan. Yang relate ya kayak begini nih. Masalah nggak ada kabelnya ini lain cerita. Tapi anak-anak juga rata-rata sih bawa laptop kalau pas pelajaran bidang studi informatika itu. Iya. Di laptop kan ada touchpad Iya, juga betul, sama kayak mouse kan. Jadi nggak kaku. Tadi ini mau nanya nih. Tadi Ustadz bilang Ustadz kepala sekolahnya. Masya Allah. Sibuk banget udah ini dia. Iya. Ketua ranting istimewa Muhammadiyah. Tuh. Terus terbawa sampai sekarang ya alhamdulillah. Ini nggak lupa kan. Nah, kita ulang lagi tadi dokumen surat kendaraan bermotor ya. Ya, bisa. STNK, BPKB, Betul. apanya sih urusannya itu? Ya perpajakan lah. Perpajakan. Ya mutasi baik nama gitu. Motor saya kaleng aja mati tak. Ada bisa kita bicara ya. Itu gitu kan. Terus rumah ya, properti. Oh iya, sertifikat. Naik kelas sertifikat. Ya, dari betul. lirik, apa sih? Dari Saya nggak hafal. SIGU ke SAM gitu. Ke SAM. Kan itu surat-surat citra ini kan masih SGU, hak guna usaha bangunan, SHGB maksudnya menjadi SAM peningkatan. Peningkatan hak namanya. Iya. Bisa dibantu juga. Bisa. Oke. Baik. Iya, saya sempat dibantu beliau, jadi saya paham track recordnya. Ya. Ya karena orang kan menyerahkan BPKB asli, STNK asli, KTP, duit puluhan juta. Kabur Gitu enak banget gitu. Iya. Banyak yang terjadi. Oh, gitu? Di Citra banyak, Pak. Sudah ada beberapa. Semalam saya baru ke Haji Chunli. Oh, Junli Haji ya. Chunli kan. Ustaz, bisa ke rumah nggak? Ada apa ngajak ngopi? Sini ngopi. Ini saya mengenai ini kan ditipu soalnya gitu kan. Justru ditipu. Uangnya dibawa kabur, berkasnya bawa kabur. Akhirnya mobil itu sampai gembes tuh, bener gembes, nggak pernah dipakai. Oh. Ya. Dan itu bukan satu cerita, beberapa cerita itu kan. Ya saya ya modalnya modal jujur aja. Ya alhamdulillah. Ya, sampai detik ini nggak ada yang komplain. Komplain apapun nggak ada. Iya benar juga, kalau kita mengurus dokumen kendaraan bermotor kan semuanya harus asli kita kasih. Iya, semuanya iya kan. Belum duitnya. Iya kan coba. Kalau orang yang gak jujur kan gampang aja mudah. BPKB gadein jadi tuh 3 juta 5 juta gitu kan. Dulu jangan gitu ya, Sob. Dulu buka usaha pengurusan jasa apa surat-surat itu. Tapi kadang-kadang wajar ada yang karena baru kenal. Wah gini-gini, ya Bu. Ya sempat saya sampaikan waktu itu saya juga masih jadi ketua RT. Saya tinggal di sini udah lama Bu, rumah saya di sini, rumah sendiri, saya ketua RT juga. Begitu tapi selesai prosesnya cepet, kelar, beres, ya udah menjadi pelanggan. Ya pasti. Oke, orang itu khawatir ada lah. Khawatir. Masih ada, wajar, saya wajar. Saya wajar Bu. Ya. Apalagi kalau belum kenal. Iya, Kita kenalin sekarang nih. Ini kalau mau kabur nih, Cahyo, kita Cahyo aja. Mau kemana-mana gimana coba? Mau izin nih, Ketua Ranting Istimewa Muhammadiyah Citra. Kepala sekolah SMP Muhammadiyah Citra di lokasinya di Ruko Festival. Ketua RW 10. Ketua RW 10, RW itu ya? Ketua RW 10. Terus apa lagi? Sekretaris 3 FMC. 3 FMC. Kalau mau kabur banyak banget urusannya ribet. Rumahnya di sini. Ya, betul. Keluarganya di sini gitu. Dilarang di Citra ini bukan dilarang, maksudnya beliau sendiri meyakini kalau ada nilai setitik itu akan rusak. Iya, sesebelah, betul. Kalau aneh-aneh. Iya. Tapi ada juga yang namanya rusak mana-mana. Iya, nggak maksudnya kalau beliau mau aneh-aneh,
bebannya berat. Ini kan ditanggung jawabnya, namanya di 4. Itu beban di dunia, belum di akhiratnya. Kalau orang yang mikirin akhirat juga. Jadi itu nggak seberapa lagi diambil ya. Nah, betul ya, kalau mungkin ratusan miliar banget. Iya, kalau balik nama motor misalnya motor Honda biasa. Iya. Berapa hari? Duitnya duit. kira-kira range-nya berapa tuh? Tergantung dia pajaknya terlambat atau tidak. Tapi kalau pajaknya normal tidak terlambat, motor, terus platnya mana dulu, B atau F, gitu misalnya. kan. B-nya juga B, Bekasi, kabupaten. Bekasi udah kota kabupaten. Karena kalau berbicara Banyak wilayah, faktor. iya banyak faktor, wilayah juga menentukan jumlah. Tapi kalau berbicara normatifnya, kalau untuk balik nama motor misalnya kan, platnya B-nya B Jakarta, itu kisaran sudah pajak tergantung ya, saya nggak menentukan pajaknya. Beda motor ya beda Itu, pajak. tapi ya 1 jutaan itu sudah balik nama, terus BPKB. 1 juta. Tapi BPKB kan ganti kan? Iya, nggak Gitu. maksud saya kan 1 juta beliau mau kabur buat ninggalin yang 4 tadi. Nggak mungkin. Makanya saya bilang nggak Kalau mungkin. mobil, mobil biasa lah, balik mobil. nama antara balik nama ini kan harusnya KTP-nya sama-sama Jakarta. Tapi kalau Mas Irfan KTP-nya sudah Bogor, mobilnya Jakarta, bukan balik nama, mutasi antar Polda. Itu biayanya lebih tinggi, itu kan, prosesnya panjang. Perkiraan berapa tuh kira-kira? Perkiraan itu 3 sampai 3,5 3 juta. sampai 3,5 juta. Iya. Ya elah, 3 sampai 3,5 juta Itu. nggak sebanding. Ya maksudnya Oh, iya, saya ngomong betul. ke orang-orang yang ini benar Berpikiran, benar gitu. kan nih, benar kan nih sama Ustadz Subeki nih. Itu. Itu tadi perbandingannya, ya ngapain sih orang bohong-bohong, dan ini Betul. udah dari tahun 2013. 13. Itu bisa langsung cek sendiri nanti atau WhatsApp atau alamat rumahnya Iya. kita sampaikan. 2,5% buat PIC. Makanya saya sering saya sering supaya Pak ke rumah aja, maksudnya biar untuk meyakinkan. Iya. Iya, ke rumah aja. Begitu sampai, Karena kantor di rumah. Apa kan. ketua RW ya? Udah. Ada satu kepercayaan ya tentu tadi kata ketua RW, jadi nggak mungkin lah gitu kan. Gitu. Ya makanya sekarang kita beritahukan. Jadi nggak usah suatu saat ketemu di jalan, terus beliau ada yang menawarkan atau ada yang membantu gitu, dengar-dengar wah ketemu Pak Ustadz Subeki, ya langsung aja, nggak usah khawatir. Udah kita informasikan bahwa beliau itu ketua rantingnya istimewa Muhammadiyah, ketua RW, kepala sekolah, sekretaris 3-nya FSI. Iya, motor cuma 1,5 juta, mobil 3,5 ya kan, nggak sebanding lah. Nggak sebanding, Iya. betul. Enggak lah, Betul. ngapain juga Iya, kabur, betul. kan. Nggak usah khawatir, langsung. Sudah dari tahun berapa tinggal di Citra? Dari tahun 2005 saya. 2005 sampai sekarang 17 tahun. Kabur gara-gara urusan 1 juta, 3 juta. Serah deh kalau nggak mau. Kalau masih nggak mau juga terserah lah. Kalau kita ada biro jasa langsung dari Recommended. Ya. kayak langsung ke rumah beliau di klaster Bukit Palem. Bukit Palem. tanya di rumah Pak RW. Dah, itu aja. Terus buat sekolah, balik lagi ke sekolah Ya. tadi. Itu kan tadi Ustaz ngomong sholat duha, sholat zuhur, sholat asar berjamaah. Itu sekolah masuknya dari jam berapa sampai jam berapa? Oh iya, jadi sekolah SMP Muhammadiyah 1 Jonggol ini kita hari sekolahnya dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, oke. Masuk KBM itu jam 8:15. Tapi masuk TET itu harus masuk, anak udah harus di sekolahan jam 8 karena 15 menit peruntukan untuk sholat duha. Oh, Gitu. dimulai dengan sholat Iya, duha. udah selesai 15 menit selesai KBM, zuhur berjamaah ya kan, asar berjamaah. Pulangnya Itu ulangnya setelah asar pokoknya. Patokannya kita sholat asar berjamaah. sholat asar berarti sudah selesai ya. Selesai, KBM -nya. betul, KBM selesai. Kegiatan Nah, belajar mengajar. ya, Ya, karena kan sekolahnya cuma 5 hari ya. 5 hari Iya, itu. agak panjang. Betul. Nah, hari Sabtu saat ini sudah di eskul untuk Paskibra. Sudah berjalan Paskibra. Kemudian pelatihnya anak SMA Negeri 2 Jonggol. Kebetulan dia juga pelatih Paskibra tingkat kecamatan Jonggol. Itu. Kemudian nanti pramuka, TS atau tapak suci. Bahkan ini multimedia kalau memang waktunya terbatas di jam pelajaran kita kembangkan menjadi eskul. Oke. Itu. Ya, saya udah kepikiran waktu ngobrol-ngobrol. Anak-anak tuh ya dikasih masukan-masukan sedikit, misal dari networking, nanti ya dari IT lah, Betul. ke multimedia gitu. Biar ada pandangan, minimal ada pandangan dulu lah. Nanti kalau mereka suka,
ya tinggal diteruskan Betul. jurusan pendalaman lagi gitu. Karena gurunya ini kemarin orang lulusan Universitas Negeri Padang. Oh. Itu masih saudara adik kandungnya Bang Ruli, Gunung Intan. Gunung Intan. Itu jadi tidak mau dibayar, uang honornya dia akan dipergunakan untuk lomba baik di internal siswa dulu. Jadi nanti baru multimedia. Iya, multimedia. Nanti pengembangannya baru antar sekolahan. Ya. Jadi untuk itu nanti rewardnya ke siswa dari honor guru itu. Menarik. Itu gurunya pasti yang kayak dia nggak sendirian. Maksudnya yang honornya nggak mau diambil, tapi untuk saat ini sementara baru dia, tapi kayak ini kan SMP ini kan awalnya dasar Panja. Panja Panitia Kerja Pendirian SMP, ketuanya saya kebetulan. Nah, teman-temannya ada Pak Udep, Kepala Sekolah Negeri Cenggol, kan Pak Cecep, Bang Ruli, Pak Asmoro, orang Bitijo, saya berlima. Gitu. Nah, memang kepala sekolah tadi ada 5 guru yang ikut gabung gitu kan sampai sekolah itu. Menarik berarti ya kita sih siap bantu lah ya. Kalau nanti dibutuhkan, ya cuma sekedar ngobrol, sharing gitu kan, berbagi pengalaman. Kalau gitu. mau buka itu kelas ngobrol-ngobrol bahasa Inggris, anak saya kirim situ aja. Siap. Pas lah. Itu native speaker. Siap. Bisa diatur aja. Tapi anak saya masalahnya hari Sabtu sekolah. Oh, masih sekolah ya? Sabtu SD negeri. SD negeri. Agak susah juga kita mau ngatur jadwal nih kalau Sabtu mau ada acara keluarga kan. Terbuka. Salah, siap. Ini terakhir dong. Mau tahu ajaran baru. Kira-kira pendaftaran kapan, biaya berapa gitu kan? Ya. Monggo silakan. Baik, untuk pendaftaran peserta didik baru PPDB ini tahun ajaran 2023-2024 itu biaya uang PPDB-nya itu sebesar 4.850.000. Peruntukannya untuk apa? Yaitu satu untuk seragam anak atau siswa, sepatu, buku modul, SPP bulan pertama, kemudian uang gedung. Nah itu seperti itu. SMP loh ini. Nah itu kan. Pendaftaran dibuka mulai kapan? Sudah mulai bulan November awal. Oh, sudah dibuka? Sudah buka. Nah, buru-buru nih pada daftar. Berapa kapasitas daya tampung? Kita mentargetkan 2 kelas, berarti sekitar 50 anak. 50 anak. Berarti 25? Ya. Oh, menarik, nggak terlalu banyak. Ya, memang. Cepet nanti kalau 51 udah kuotanya terbatas ya. Kelas ketiga ntar bisa kita ngobrolin aja. Kalau ada kebutuhan juga kelas ketiga kan Padang seterusnya. Nah, tinggal mau kos samping guys ya. Oke, berarti 4.850.000. Kuotanya 50 siswa mulai dibuka dari November bulan ini sampai akhir sekitar bulan Juli lah. Juni. Oh, Juni. Juni awal udah berakhir itu. Juli awal ya. Masih lama sih memang. Ya, tapi buru-buru karena kan kuotanya sedikit. Iya, betul. Nah, karena kelas sekolah yang bagus itu tidak perlu banyak-banyak untuk menciptakan. Karena begini, sampai ada ratusan, 300-an kontrolnya gimana? Ya. Tidak fokus. Betul. Ya, tapi kalau nanti ini besar dengan muridnya yang hanya sekarang 20 berapa tadi? 21, gurunya 15. 14. Gurunya 14. Jadi muridnya fokus, kualitasnya bagus, mata pelajarannya juga ternyata ada yang lain multimedia tambahannya yang mungkin di sekolah yang lain di Jonggol ini mungkin untuk tarafnya SMP belum ada kali ya. Mungkin ya, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu belum ada. Buru-buru deh para orang tua, siapa tahu ada niat untuk bersekolah di Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, jangan sampai nanti kuotanya habis. Gitu ya. Monggo. Lokasinya di festival. Di Ruko Festival. Nah, kelihatan nanti ada pelangnya gede. Kemarin malam udah tak foto, nanti tak kirim gambar yang mana gitu. Kita kasih alamatnya. Alamat lengkapnya. Nah, mungkin ada yang mau tanya-tanya nanti kontak person boleh ya? Kontak person boleh ke saya. Banyak banget ini kontak person ya. Ya dulu. Kontak person kepala sekolah Muhammadiyah. Kontak person ranting istimewa Muhammadiyah. Kontak person RW keluarganya nih. Kontak person urusan biro jasa. Iya. Itu kontak cuma satu. Satu. Saya nggak mau banyak-banyak, satu aja biar orang kita kan mau bersikap
gentle dan jujur ya, Harus berusaha untuk menghadapi masyarakat kita sesuaikan dengan kejujuran saya. Ya, nomor nggak ganti-ganti. Nggak ganti-ganti ke 0821 1079 9024. Ada Di di sini, catat saya nih. tulis di sini. Nah. Tulisnya sama kita tulis di description nanti. Ya monggo mau nanyain soal apapun itu, terutama Siap. sekolah, Betul. terus yang tadi bisnisnya Pak Ustadz ya monggo, nggak masalah ya. Di luar itu mau ngobrol-ngobrol, mau ngajak ngopi juga boleh. Siapa Biasa tahu nongkrong juga. bareng kopi soalnya. iya. Kata Mas Irfan Ustadz bareng kopi katanya. Justru lebih enak kayak gitu, lebih keterima, lebih santai daripada ustadznya hanya khusus satu tempat. Iya. Mau ketemu aja segen kan. Lewat lagi nongkrong ngopi, ustadznya lewat ngopi mulu. Lewat lagi ngopi lagi aja. Ada begitu. Ada gitu. Neraka ya. Kayak gini enggak, kayak gini. Di sini nggak ada kosakata neraka nggak ada di sini. Semua akan masuk Islam. Semua akan masuk surga. Cuma tinggal berapa lamanya di neraka. Ya mungkin itu dulu sementara, nanti kita sambung lagi lah, mungkin ada obrolan-obrolan yang lain, apalagi untuk SMP-nya mungkin lebih menarik, nanti kita ada pembahasan lebih detail ya. Betul. Nah, nanti ada mungkin pendidikannya seperti apa ke depannya, mungkin akan ada tambahan baru gitu kan. Betul. Nah, nanti kita bicarakan lagi. Sekarang sekilas dulu. Ya. Nah, karena nggak cukup 1-2 jam soalnya ngebahas sekolah. Iya, apalagi ngebahas yang awal-awal tadi kan. Iya. Waduh, itu Panjang. 77 tahun Indonesia merdeka aja belum kelar. Iya, ngomongin hadisnya bukunya banyak banget lagi. Iya. Mungkin itu. Ada lagi, Bro? Cukup? Cukup. Pak Ustadz sudah cukup yang disampaikan? Cukup ya, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita lain waktu kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.